Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Haservice Printer Tutorial. Nah, pada saat ini saya akan memberitahukan tips and trick yang sangat gampang untuk printer Epson seri L series yang udah infus bawaan tabung ya, Cok. Itu yang mengenai hasilnya yang berbayang atau yang bisa dibilang hasil printernya ngeblur. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini ya, video ini. Itu hasil tulisannya kalau dilihat sekilas bagus aja, tapi ini kalau dilihat lebih detail itu hasilnya lebih berbayang ya. Dan pada video ini kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengatasi ini. Dan sebenarnya kalau untuk sekedar print tulisan ini bagus-bagus saja ya, Cuk. Dan tetapi ada bagi beberapa user yang sangat terganggu dengan ini, yang mengutamakan kualitas ya. Biasanya orang percetakan, orang yang membutuhkan kualitas bagus untuk dokumen dan yang lainnya, ini sangat berpengaruh ya. Nah, untuk mengatasi ini sangat gampang, Cuk. Kita harus menggunakan software bawaan dari driver printernya yang udah ada dari saat penginstalan. Langsung aja, Cuk, tutorialnya itu di bagian menu preference ya. Di preference, dan kita ambil maintenance. Untuk ambil maintenance ini bisa diambil dari device and printer, dan kita pilih print head alignment dan kita next. Nah, di sini akan ada tulisan yang berbahasa Inggris ya, Cuk. Itu kalau nggak ngerti bahasa Inggris terjemahin aja sendiri, Cuk. Yang jelas kita print aja dulu ya. Print. Nah, akan ada gambar seperti ini ya. Ada dari hashtag 1 sampai dengan hashtag 5, dan itu ada pilihan yang bisa kita ubah nanti dari 3 sampai dari 1 sampai angka 7. Dan si printer akan mulai ngeprint beberapa kotak-kotak yang seperti ini ya, dan ini lumayan lama untuk menunjukkan hasil dari print head alignment-nya. Dan pada printer ini adalah printer Epson seri L120 ya. Dan ini berlaku untuk semua printer Epson ya, Cuk. Cara ini untuk khusus yang hasilnya berbayang, dan itu tidak untuk head yang rusak ya. Kalau headnya hasil nozzle-nya full tetapi hasilnya berbayang kayak gitu, itu masalahnya nggak ada di mana-mana, Cuk. Itu masalahnya hanya ada di settingan alignment-nya. Dan kita tunggu hasil dari alignment check ini. Itu ada sampai hashtag berapa ya, hashtag 5. Dan untuk print Epson L series udah ada ya fitur untuk print head alignment yang bisa kita setting manual. Jadi untuk settingan ini kita akan setting manual dari komputer sendiri, dan itu sangat gampang ya, Cuk. Jadi jangan ada yang beranggapan nanti kalau printer ini rusak di bagian mekanik, di bagian encoder dan yang lain-lainnya, itu nggak ada masalah di sana. Dan juga banyak yang berpendapat kalau hasil yang berbayang seperti itu biasanya udah kena di head. Sebenarnya itu adalah salah ya, Cuk. Dan kenapa hal ini bisa terjadi, hasil print berbayang itu biasanya terjadi karena adanya tekanan suhu yang mengubah panjang dan lebar dari encoder dan yang lain-lainnya, dan atau ada goyangan dari saat pengangkutan dan lain-lain. Nah, langsung aja kita bagian ke yang hashtag tadi. Ini adalah kolom, ada menu dari angka ya. Kita masuk ke pilihan yang satu, itu hashtag 1 ya. Nah, kita lihat ke bagian kertas, Cuk. Ini ada angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5 ya di hashtag 1. Nah, caranya kita harus melihat nih, Cuk, dimana semua ada yang melihat kayak semacam garis putih. Di dalam kotak itu ada 2 buah garis. Nah, kita lihat yang mana garis itu yang paling kecil, Cuk, yang garisnya paling tipis. Jadi sebenarnya pada saat ini kita harus mencari kotak yang sempurna tanpa ada garis. Jadi karena belum ada kotak yang sempurna, kita cari dulu yang garisnya yang paling kecil. Nanti akan lebih jelas saat teman-teman semua udah menonton video ini sampai full ya. Jadi kita menjelaskan dengan sangat rinci dan perlahan supaya teman-teman semua mengerti. Itulah perbedaan tutorial dari kita dengan yang lainnya, supaya teman-teman lebih mengerti. Dan kita masuk ke hashtag kedua. Itu yang saya pilih di hashtag 1 yang nomor 5 ya, yang mana garisnya lebih kecil. Hashtag 2 itu ada 1 sampai angka 7. Dan sepertinya ini
lebih jelasnya dilihat langsung ya cok. Kalau di kamera sepertinya kurang jelas. Di stake 2 saya memilih nomor 7, dan dimasuk ke stake 3 juga nomor 7 karena garisnya yang paling kecil. Masuk ke stake 4. Di sini masih terlihat jelas ya yang mana yang bergarisnya jaraknya sangat besar dan mana yang garisnya yang paling kecil. Kita pilih yang hashtag 4 yang nomor 7, dan yang terakhir di hashtag 5 kita lihat lagi ya. Hashtag 5 yang mana garisnya yang paling kecil dan kotaknya hampir sempurna. Hashtag 5 saya melihat tadi juga nomor 7 ya. Jadi di sini buku rata nomor 7 kebanyakannya, atau yang di paling sudut kanan. Ini artinya printer ini udah sangat goyang ya cuy. Nah kita next dulu ya. Saya akan melihatkan bagaimana hasil perbedaannya setelah kita setting sedikit. Ini belum settingan sampai selesai ya cuy. Saya hanya ingin melihatkan perbedaan dari hasil settingan ini. Lanjut, ini kita tes yang ini ke vertikal dulu ya. Jadi yang sebelumnya itu adalah horizontal dan sekarang adalah head alignment yang vertikal atau atas ke bawah. Yang tadi kan dari kiri ke kanan. Nah kemudian ini ada hasil cetak balok-balok. Setelah selesai mari kita lihat lagi cuk. Untuk hasil yang vertikal itu untuk melihatnya ada hasil keluar balok cuman ada 2 hashtag 1 dan hashtag 2. Nah di sini kita pilih yang mana tidak ada garis di antara 2 balok itu ya. Garis itu sebenarnya adalah karena pertemuan antara 2 balok itu, jadi yang garis di tengah itu karena bertemu jadi hasil cetaknya lebih tebal cuy. Jadi kita lihat di antara 2 dari 7 balok yang beradu ini, kita lihat yang mana yang lebih bagus atau tidak bergaris ya. Jadi sasarannya pas gitu. Dan di sini saya melihat di angka nomor 7 lebih nggak ada bergaris ya di tengahnya di antara 2 balok itu, karena pas kayak gitu cuy. Dan biasanya untuk kasus untuk vertikal ini jarang ditemui ya, tapi kita setting aja supaya lebih mantap hasilnya dan lebih tajam ya cuy. Dan di hashtag 2 juga kita memilih yang mana garisnya tidak ada ya. Di hashtag 2 yang nomor 1 masih sangat tebal cuy, dan sampai dengan nomor 6 di sini masih sangat tebal cuy, tapi kita harus teliti di mana yang garis di tengah itu tidak tebal cuy. Yang garis yang berwarna hitam itu ya. Sepertinya di nomor berapa ya saya pilih? Nomor 8. Nomor 8 tidak terlalu tebal ya. Sepertinya udah mulai pas tuh yang di nomor 8. Yang selebihnya masih beradu sama baloknya ya. Nah, saya pilih nomor 8 dan saya tekan finish dulu. Nah, di sini saya ingin membandingkan dulu 1 kali settingan. Sebenarnya untuk ini harus mungkin 1 sampai 5 kali settingan ya cuy untuk mendapatkan hasil maksimal. Saya cetak dulu cuy. Nah, langsung saja kita bandingkan dulu cuy. Setelah settingan yang pertama, ini settingannya belum maksimal karena yang pada saat horizontal tadi belum ada balok yang sempurna ya, atau kotak yang sempurna. Nah di sini udah mulai terlihat jelas perbedaannya, udah mulai tajam ya cuy. Nah, ini yang pertama kali saya print tadi. Nah bisa kita lihat huruf W udah ada perbedaannya cuy. Yang mana yang pertama tadi yang di sebelah kanan dan yang baru setelah settingan di sebelah kiri sudah ada nampak perbedaan. Tetapi ini belum sempurna ya cuy, karena hasil printer itu pada aslinya itu tajam sekali untuk printer Epson ini. Kemudian kita ambil lagi
menu maintenance dan print head alignment. Kita ulangi lagi cuk yang untuk horizontalnya. Next. Nah, di sini kita print ya. Print lagi. Dan kita tunggu untuk hasil cetaknya keluar. Di sini kertasnya belum masuk ya. Jadi error. Hidup lampu merahnya. Kita tekan resume biar dia mencetak. Nah, ini kita percepat aja ya, Cuk. Nah, setelah selesai, di sini kita setting lagi, Cuk. Seperti yang pertama kali tadi, tetapi di sini udah mulai nampak yang mana garisnya udah mulai nggak kelihatan atau sudah kelihatan ya, Cuk, yang mana kotaknya atau kotaknya udah mulai sempurna tanpa garis. Jadi itu tujuannya ya, sampai kita menemukan kotak yang sudah nggak bergaris lagi, Cuk, atau kotak yang udah sempurna. Nah, di sini kita pilih yang mana yang udah mulai mendekati sempurna, Cuk. Yang di hashtag 1 saya pilih nomor 5. Di hashtag 2 saya pilih nomor 7. Di hashtag 3 saya pilih nomor 7 juga. Udah mulai nggak kelihatan ya garisnya, udah mulai rapat juga ya, Cuk. Hashtag 3 saya pilih nomor 7. Ini dimulai di hashtag 4 saya juga pilih nomor 7. Juga udah mulai mengecil garis-garisnya. Kemudian di hashtag 5 juga udah mulai mengecil dan malah udah sempurna ya, hampir sempurna ya di nomor 7. Nah, jadi di saat ini kita langsung aja ya, karena masih ada beberapa yang belum menemukan kotak yang sempurna. Jadi saya realignment ya, ada di bagian menu kiri. Maaf untuk saya saat menekan tombol itu tidak terlihat ya. Saya tekan realignment dan saya tekan tombol print. Nah, di sini saya sudah menekan tombol realignment. Artinya alignment lagi ya, Cuk. Saya yang secara horizontal dan saya sudah tekan dan saya tekan print. Nah, di sini printernya udah mulai print lagi untuk alignmentnya. Sini saya percepat lagi ya, Cuk. Ya, saya skip aja. Nah, di pada bagian yang ketiga kali sudah mulai terlihat banyak kesamaannya. Kita udah mulai susah memilih, Cuk. Nah, kalau udah ada ketemu yang kotak yang sempurna, kita langsung pilih aja, Cuk, yang kotak yang paling sempurna. Nah, nomor 5 di hashtag 1. Nomor 7 juga udah sempurna, tapi ada beberapa garis ya, sedikit, tapi itu nggak masalah kali, Cuk. Nomor 7 juga udah sempurna di pada hashtag ketiga dan nomor 6. Jadi kita di sini harus lebih jeli melihatnya, Cuk. Yang mana yang masih garis. Mungkin di kamera kurang jelas dilihat secara langsung, mungkin bisa nampak ya, Cuk. Harus teliti di sini, Cuk. Di sini nomor hashtag 3 saya pilih nomor 6 ya. Hashtag 4 saya pilih nomor 7 yang udah nggak bergaris lagi. Dan yang terakhir ini saya pilih juga nomor 7, nomor 6 ya, nomor 6 yang nggak kelihatan garisnya, Cuk. Yang mana kalau yang bergaris itu yang mana kita pilih hasil head alignmentnya yang paling full ya, kotak-kotaknya itu akan printer akan langsung setting hasil cetaknya akan seperti itu, Cuk. Nah, setelah itu ini saya anggap udah selesai ya, karena udah ketemu kotak-kotak yang udah penuh full kotaknya.
Kemudian saya langsung ke bagian yang vertikal ya, atau ke atas ke bawah. Ini kebalik ya, saya pakai gunakan sisi satu lagi untuk ngeprint. Jadi kita bisa hemat kertas cuk, karena dibalik-balik aja. Yang di bagian vertikal ini biasanya tidak terlalu berpengaruh ya ke hasil cetakan, tapi kita hanya juga setting juga ya untuk mendapatkan hasil maksimal ya cuk. Biasanya untuk hasil vertikal ini hanya butuh 1 kali setting itu udah bagus sekali ya. Nah di sini juga langsung kita setting ya, yang mana hasilnya yang paling bagus udah mulai nggak bergaris. Nomor 1 mesti bergaris bagian tengah karena masih menumpuk. Nomor 2 juga, nomor 3 udah mulai masih ada ya. Nomor 4 udah mulai nggak menumpuk ya, udah mulai pas. Nomor 5 udah mulai pas juga. Nomor 6, nomor 7 malah lebih jarang ya cuk, udah mulai menjauh mereka. Sepertinya ini saya pilih nomor 4 atau nomor 5 ya, atau nomor 6. Jadi di sini kita juga harus jeli cuk. Saya sepertinya nomor 6 masih bagus ya cuk. Tuh saya pilih di sini nomor 5 ya. Nomor 5. Dan di sini juga udah mulai kelihatan yang mana udah agak menumpuk. Nampak ya cuk perbedaan pada saat pertama vertikal, yang mana saat pertama itu semuanya bergaris ya. Nah di sini udah mulai susah juga milihnya cuk. Kayaknya 567 udah mulai sempurna cuk. 567, dan sepertinya ini akan lebih jelas ketika lihat langsung ya cuk. Di kamera sepertinya kurang jelas ya. Dan di sini saya memilih nomor 6. Nomor 6 sepertinya udah sangat pas. Dan kalau udah setting seperti itu finish saja cuk. Jadi kita lihatnya nanti di hasil cetak ya. Kita ke printer spec-nya, ke printer spec, dan kita lihat hasil cetaknya ya cuk. Ini saya udah mulai ngeprint yang untuk hasil finishingnya. Ini udah hasil terakhir karena udah mulai ketemu semuanya cuk. Udah mulai terlihat yang mana kotak-kotaknya udah mulai full dan udah nggak ada apa ya, ini error lagi ya karena kertasnya telat masuk. Nah di sini sudah sangat jelas cuk, hasilnya lebih tajam dan tulisannya udah kurus-kurus ya, itu menandakan udah tajam cuk. Nah di sini udah sangat tajam ya cuk, nggak ada yang double tulisannya dan udah kurus cuk. Bisa kita bandingkan dengan hasil kedua, hasil ketiga, dan hasil pertama tadi. Ini hasil kedua, ini hasil yang pertama. Silahkan bandingkan sendiri cuk. Ini mungkin hanya ini kemampuan kamera saya untuk melihatkannya ya. Ini masih yang hasil pertama kali ya, masih bergaris, masih double. Ini udah mulai kurus, dan ini udah sangat tajam ya cuk. Udah kayak settingan printer baru cuk. Mungkin hanya itu video tutorial kita pada saat ini cuk, semoga bermanfaat. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.